Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, nyanyian kita kepada Tuhan, pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini, kata Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, Tuhan. Amin. Yes, God. Dari kasih-Mu. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama katakan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
bersama-sama angkat dua tangan kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Oh, hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, oh. Yesus, hanya Kau Tuhan. Ku mau hidup bagimu. Mari Growth Center bersama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Apapun situasi kita hari-hari ini, tetap menyembah Tuhan, berserah, bawa pujian yang terbaik kepada Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh Yesus, oh Shadalamaya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, kasih-Mu besar Tuhan, mengalir memenuhi kami. Oh, kuatkan kami, haleluya, haleluya, oh ya. Shekere ararabaya shanda, kekeke ararabaya shekere ararabaya. Haleluya, oh ya batakarabashi ararabaya shekere ararabaya. Haleluya, Yesus, rab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 . Mari terus sembah Dia. Shedadadadadadadabaya sana. Haleluya, oh Yesus Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami,
Oh Yesus. Mari terus sembah Tuhan saudara. Dengan berbahasa roh bersama-sama. Di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Haleluya. Kami sukai hadirat-Mu. Oh, kami cintai Engkau Tuhan. Dengan sepenuh jiwa kami datang hari ini. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, syaralama yaralama lama. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Mari jemaat Tuhan katakan, mari. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku menyembah-Mu,
yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku menyembah-Mu, Yesus, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Buka kedua tangan saudara sama-sama. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu, ya Tuhan, dengan segenap hati kami. Ku menyembah-Mu, Yesus, selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu. Presenter, mari bangkit berdiri bersama-sama. Bawa pujian kita yang terbaik. Yang ada di tahta mulia. Memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Sekali lagi sama-sama. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Yesus, aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu. Kami penuhi tahta-Mu, Tuhan. Haleluya. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku. Yes, God. Ku menyembah-Mu, oh Yesusku, yang ada di tahta mulia.
Katakan saudara, tak ingin ku pergi menjauh darimu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, oh, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Pagi ini Tuhan, kami mau katakan kami tidak mau menjauh dari Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami melakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami diluputkan dari segala sesuatu yang tidak baik ya Tuhan. Pagi ini kami mau katakan Tuhan, semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Biarlah terus senantiasa hidup kami menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu saat kami menyembah-Mu selalu ada mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami sama-sama, kami angkat tangan kami mau memberkati gembala kami Tuhan. Gembala sidang kami, Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo. Dimanapun hamba-Mu berada, beliau berada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai. Dan juga pagi ini kami angkat tangan kami sama-sama. Kami mau memberkati gembala kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Andi Cokro Tuhan. Bapak terima kasih untuk gembala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk setiap visi-visi yang Tuhan berikan. Dan terima kasih Tuhan kalau kami hari ini masih ada dalam track-Mu Tuhan Yesus. Kami ada dalam visi-Mu Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui daripada gembala kami akan melihat Tuhan hal-hal yang luar biasa terjadi khususnya untuk gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih berkati keluarga besarnya. Berkati Tuhan Yesus Ibu Lia Cokro, anak-anak mereka Tuhan berkati Tuhan. Ines, Ilan, Jason Tuhan. Biarlah terus keluarga ini menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa juga untuk semua tim pastoral yang ada. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Mulai dari Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timmy dan keluarga, Pastor Doni dan keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu senantiasa menyertai dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan untuk hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Bapak kami berdoa memberkati Pastor Ari Kiswanto Tuhan yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan melalui perkataannya pagi hari ini. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan tercurah untuk kami Tuhan. Melalui hamba-Mu ini yang akan disampaikan sebentar lagi Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi turun Tuhan menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sama-sama mari kita angkat tangan kita. Yuk kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kami tahu Tuhan tidak kebetulan kami ada di bangsa ini. Dan pagi ini Tuhan kami sama-sama berdiri. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kami mau berdiri Tuhan. Kami mau berdiri. Kami mau katakan, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah bangsa kami. Dijauhkanlah dari segala hal yang tidak baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Digenapilah janji-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita paling meriah. Haleluya. Come on. Saudara yang di rumah, bersama-sama dengan kami ikuti pujian ini. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Haleluya. Are you ready? Come on. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Amin. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Amin. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Boleh sekali lagi bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam. Boleh angkat tangan bersama-sama, katakan. That's right. Ku damba hadir-Mu. Yeah. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafas kami, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita, saudara. Saya percaya hari-hari ini kita banyak berdiam di hadirat Tuhan, amin. Sambil terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang percaya dengan keras dong, katakan amin. Dialah perisai hidup kita, amin.
Mari berikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Memuji Dia, meninggikan Dia. Amin. Katakan saudara. Hidupku, yes God, hanyalah untuk-Mu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh sekali lagi katakan sama-sama. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam Tuhan, berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi sama-sama saudara katakan. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Belum semua, dari depan sampai belakang saya mau bersama-sama dengan keras. Yang di rumah-rumah juga, angkat tanganmu katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala, come on. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan amin saudara. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Panggil namanya ajaib, come on, Yesus. Sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
Kesetiaan-Mu besar di dalam. Kau besar Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Amin. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yes God. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Boleh nyanyikan dengan keras saudara. Katakan, lebih keras lagi katakan saudara. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu kesetiaan. Sekarang mari bersama-sama dengan keras katakan. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Boleh kita berikan tepuk tangan dan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa hari ini. Terima kasih untuk hadirannya di tempat ini. Dan hal yang dahsyat untuk kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebelum masuk ke dalam persembahan, mari kita lihat pengumuman berikut. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan kita bersama, GC secara rutin melakukan pembersihan pada ruangan yang digunakan untuk tempat ibadah. Dan aktivitas juga kami menyediakan hand sanitizer di area lobi gereja. Dan selain itu kita akan melakukan pengecekan temperatur sebelum kita masuk. Jemaat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan untuk menghindari kontak fisik. Dan juga untuk jemaat yang kurang sehat dihimbau untuk bisa beristirahat di rumah. Dan marilah kita bersama-sama bertumbuh menjadi strong dan healthy church. Yang kedua, pembekalan bagi para wanita, Slide Grow Woman. Dengan tema doa dalam dimensi yang baru, pembicara Pastor Brigita Grace, tempat di GC2, akan diadakan pada hari Rabu 18 Maret 2020. Pada pukul 10.30 sampai 12.30. Yang ketiga, rumah doa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 pukul 10. Di ruang GC2 Gandaria City lantai 3. Yang keempat, ibadah minggu depan akan diadakan pada tanggal 22 Maret 2020 dan diadakan 4 kali seperti biasa. Kita akan masuk ke persembahan sekarang. Mari Bapak Ibu tolong siapkan persembahannya. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Namun persembahan kali ini akan berbeda dengan persembahan sebelumnya. Kotak persembahan tidak akan diedarkan. Kami menyediakan ada 6 titik persembahan di sini. Di mana persembahan hari ini disediakan 2 kotak, yaitu untuk persembahan misi dan diakonia, juga dengan persembahan umum yang sekaligus akan diadakan pada saat ini. Di slide akan ada akun bank account. Kami ingin menyapa jemaat yang melihat secara online, menyaksikan secara online. Akun ini dapat digunakan untuk persembahan secara online nantinya. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik demi kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga kami yang mengelolanya sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin.
Selamat membawa persembahan saudara. Sudah tersedia kotak-kotak di depan ataupun di tengah sana dan di belakang. Tuhan berkati. Hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. God bless you. Shalom. Shalom semua. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Saya senang sekali melihat saudara ada di tempat ini hari ini dan kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pastor Andi dan Pastor Lia kirimkan salam buat saudara tadi pagi. Message berdoa khusus untuk kita semua di tempat ini. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya dong, ada yang baru pertama kali datang ke Growth Center Church hari ini? Boleh angkat tangannya? Wow, selamat datang Ibu, ada Ibu di tengah, ada lagi di sebelah sini. Wow, selamat datang ada juga di sini. Ada lagi yang di sebelah sini? Iya Pak, selamat datang Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali menerobos situasi saat ini, saudara masih berkumpul bersama dan itu membuat saya sukacita. Walaupun sedih juga ya gak bisa salaman, gak bisa pelukan. Tapi gak apa-apa. Karena kita bisa saling membagi. Amin. Amin. Boleh bangkit berdiri. Kita punya acara biasa family time. Biasanya kita kalau family time salaman, pelukan. Tapi menanggapi himbauan pemerintah untuk mengurangi sentuhan, saya bawa sanitizer kemana-mana, ya. Jadi kita mungkin gak usah salaman saudara, itu gak mengurangi kasih kita terhadap sesama kita, amin. Gak mengurangi, karena kita punya mulut kita yang bisa mengucapkan kata-kata berkat, amin. Dalam masa puasa ini Pastor Niko bilang, aku percaya maka aku berkata-kata. Nah, saatnya sekarang kita sama-sama saling menghampiri satu orang saja saudara. Kalau bisa 2 orang boleh, 1 orang saja. Dan perkatakan berkat. Boleh juga saudara, mungkin saudara belakangan ini agak-agak merasa khawatir. Mungkin boleh tanya, belajar apa dari peristiwa hari-hari ini dengan situasi yang sekarang. Amin? Amin? Semangat gak? Semangat ya? Semangat dong. Oke, kita mulai family time kita.
dari sekarang. Hi Cross Standard Church, welcome to the week 7 dalam minggu ke-7 daripada perjalanan kita A Journey Strong and Healthy Value. Dan hari ini kita akan belajar satu value yang disebut dengan godly character. Sebagai gereja yang sehat dan kuat, kita harus mempunyai yang disebut character first. Dan saya percaya buah-buah roh, pengendalian diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dirasakan buahnya oleh banyak orang. So welcome to the very important lessons daripada perjalanan ini, bahwa GC akan menjadi gereja yang punya godly character, gimana menjadi satu batu karang yang teguh, dasar yang teguh. So God bless you, enjoy the lesson. Hola, selamat pagi Cross Center Church. Hari ini kita akan kedatangan pembicara, sahabat saya dan juga sebagai senior. Saya banyak belajar dari beliau. Dia seorang pembicara. Dia juga seorang pengajar. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah ikut kelas KOM 200 pasti udah gak asing dengan yang satu ini. Ya, dan dia juga sebagai trainer, coach yang banyak memperlengkapi perusahaan-perusahaan di perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Kita sambut hambanya, Pendeta Ari Kiswanto. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi dia. Come on, lebih baik lagi bagi dia. Dia layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh salami kiri kanan dan katakan, kau jauh kelihatan lebih baik dari terakhir aku melihatmu. Katakan. Shalom semuanya. Ini adalah suatu kehormatan saya boleh mengisi di gereja ini. Dan mari kita lihat sama-sama, hari ini saudara semua akan dimanjakan melalui multimedia. Sehingga semua akan ditayangkan di layar. Hari ini ada firman Tuhan dan juga ada pengajaran. Yang siap katakan amin. Saya anjurkan saudara untuk menyiapkan your smartphone. Karena tidak sempat untuk mencatat, apalagi mewarnai. Dan yakinkan your smartphone paling sedikit 4 megapiksel sehingga semua akan tertera di layar ini. Jangan terlalu khawatir mengenai copyrights karena seringkali saya katakan the meaning of copyrights di Indonesia adalah the right to copy. Come on, prepare yourself dan kita ikuti tuntunan Tuhan seperti apa. Haleluya. Pepatah kuno berkata kalau saya mendengar saya lupa, saya melihat saya ingat. Tapi kalau saya melakukan saya akan mengerti. Untuk itu mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. You and I are in the house of the Lord. Kita betul-betul memuji dia, menyembah dia. Hanya karena dia kita ada. Katakan amin. Speak out the word of God. Puji nama Tuhan Yesus. Slide pertama. Kita lihat di sini. Today we talk about a wake up call. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of a new dimension. Saudara dan saya memasuki dimensi yang baru. Di hari pertama, the 1st of January, Jakarta khususnya, dilanda dengan hujan lebat dan banjir. What a great gift. Itu pertama. Dilanjutkan dengan beberapa hal yang menarik.
Wake up call di sini pengertiannya adalah mengingatkan kita kembali. Kalau saudara traveling tidak luput daripada a wake up call from the hotel perhaps, itu mengingatkan kita kembali what need to be done. Bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita boleh lihat baik-baik di sini. Satu hal yang menarik, history tells us that stress and difficult times bring people together. Haleluya. Agak kontradiksi nih. Sejarah mengatakan bahwa stres dan masa kesulitan menyatukan manusia. Setiap manusia ingin mencari jalan, setiap manusia ingin mendapatkan suatu jawaban. Maka makin kumpul makin kuatlah satu sama lain. Saudara, satu hal yang boleh kita lihat, strength lies in differences, not in similarities. Boleh pindah ke slide berikutnya. Oke, here we go. Kekuatan datang dari perbedaan bukan keseragaman. Hari ini sudah tidak ada lagi banyak lakukan perdebatan soal agama. Justru kekuatan ada di perbedaan satu sama lain. Kita saling membutuhkan, lebih banyak bicara soal kemanusiaan saat ini. Nah saudara, saya sangat mengerti di hari-hari ini kita semua mengalami banyak tantangan. Sama-sama katakan tantangan. Katakan cobaan. Katakan cobaan. Simak baik-baik, slide berikutnya. Cobaan itu memang banyak, kalau sedikit namanya cobain. Haleluya. Nah saudara dan saya tidak bisa luput dari situasi kondisi ini. So what are we supposed to do? Saudara, sampai hari ini saya ditanya kenapa saya menjadi orang Kristen. Jawabannya cuma dua. Yang pertama, I believe in Jesus. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, saya percaya pada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Maka lanjutan daripada pembicaraan kita berdasarkan Yesus dan juga kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca atau berdoa terlebih dahulu. Doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Katakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pada waktu saudara membaca firman, saudara mengerti kata kuncinya adalah percaya. Katakan percaya. That is the keyword adalah percaya. Haleluya. Kita lanjutkan satu hal yang menarik di sini bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sekali lagi, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda memahami hal itu, kehidupan tidak akan pernah masuk akal. The problem with many people, I've been created by God. I'm blessed for me. Hati-hati, hati-hati. Sah-sah saja tapi kembali lagi kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. So, seringkali manusia itu kecewa karena for me-nya itu meleset, tidak ada, tidak mendapatkannya, then we start complaining. Sekali lagi, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara punya keluarga oleh Tuhan, untuk Tuhan. This church oleh Tuhan, untuk Tuhan. Come on now, this family semua yang ada di sini oleh Tuhan, untuk Tuhan. Those of you are getting a job, punya kerjaan apapun oleh Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sesuai dengan tema yang untuk minggu ini, godly character. Kita simak baik-baik. Godly character menyangkut beberapa hal yang menarik di sini. Kita lihat tuntunannya. Character matters, sangat penting sekali. Sebentar akan kita sharingkan bersama makna daripada karakter itu sendiri. Yang pertama serupa dengan Kristus, kedua menghidupi firman Tuhan, ketiga buah roh. Saudara, sekali lagi, kalau saudara berkenan untuk mendekat dengan layar silakan, kursi depan masih kosong. Kalau memang dari belakang sudah bisa diambil, puji nama Tuhan Yesus. Kita lihat tuntunannya, karakter Kristus. Pertumbuhan karakter Kristus adalah tugas hidup yang amat sangat penting. Karena itu satu-satunya yang membawa kita ke kehidupan yang kekal. Yang mengerti katakan amin.
Karakter tidak dibangun dalam kelas, seperti hanya kalau kita buka seminar dan sebagainya. Tapi karakter dibangun dalam keadaan kehidupan kita. Today, you and I are being processed in that character. Goncangan terus terjadi, sedang proses dalam pembentukan karakter. Tuhan membangun karakter dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi di mana kita dicobai untuk melakukan kebalikannya dengan karakter yang berkualitas. Berapa banyak yang mau mendapatkan karakter yang berkualitas? Katakan amin. Itu sebabnya kita semua dalam proses saat ini. Amin. Satu hal yang menarik. Dari sejak kecil saya masih teringat orang tua mendidik anak. Nak, belajar yang baik. Raihlah yang terbaik. Jadilah nomor 1. Come on, be number 1. Ranking. Itu sah-sah saja. Banyak orang tua mengatakan demikian adanya kepada anak-anak. Namun satu hal yang menarik, tujuannya untuk apa? So that one day, you may have a scholarship, beasiswa. One day when you finish school, puji nama Tuhan Yesus, you can get a job. And one day, luar biasa, you will become the boss, number 1. You become so successful. Katakan sukses. Kita semua pastinya mau sukses. Namun satu hal yang menarik di sini, menarik sekali. Antara sukses sama kondisi karakter perlu kita perhatikan baik-baik. Dan kita banyak sekali jumpa sama orang yang sukses, tapi tidak ada kejelasannya. Watch this carefully. Firman Tuhan berkata di Kejadian 1:26. Yuk kita baca bersama. 3, 2, 1. Katakan amin. Simak baik-baik. The scripture is taken, diambil dari kitab Kejadian. From the very beginning, dari awal Tuhan menghendaki umatnya untuk mendapatkan kuasa. Katakan amin. Ini tidak bicara tidak dibatasi, tapi juga udara, darat, dan laut. That was his intention. Tapi simak ini baik-baik. Itu adalah harapan Bapa di sorga. Namun kita sekarang seringkali terkecoh dengan informasi berita yang mengakibatkan kita menjadi lemah adanya. But it was from the very beginning. Simak ini baik-baik. Saya garis bawahi, katakan sama-sama gambar dan rupa. Katakan kuasa. Katakan kuasa. Katakan gambar dan rupa. Banyak manusia fokus kepada kuasa. Oh yes, one day I will become somebody special. I can handle it. Hati-hati. Katakan kuasa. Katakan kuasa. Banyak sekali orang yang berkuasa tapi karakternya tidak kuat. Katakan karakter. Simak di sini baik-baik. Katakan gambar dan rupa. Gambar dan rupa adalah karakter. Katakan haleluya. Mana yang duluan, karakter atau kuasa? Kuasa atau karakter? Maka Tuhan berpesan pada kita semua, anakku sebelum engkau berkuasa, bentuklah karakter seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karakter Kristus itu yang harus kita bangun. Firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan, nah, it is for you to take charge in authority and power. Namun satu hal, karaktermu itu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita simak berikut ini. Hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan terus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan maupun bisnis. Yang mau katakan amin. Berapa banyak mau sukses? Haleluya. Thank you Jesus. But before you build your success, build your character. Katakan amin. Saya himbau kepada orang tua khususnya, focus on this word character. Karena waktu dia memiliki karakter yang baik, my goodness, sukses akan dengan sendirinya mengikutinya. Hati-hati kalau terlalu fokus kepada sukses. Haleluya. Untuk itu kita memahami satu hal. Tuhan lebih ingin membentuk karakter daripada menjawab doa Anda. Amin. Tuhan lebih ingin membentuk karakter Anda daripada menjawab doa Anda. He knows you and I are praying every day. Setiap hari bersujud, Tuhan aku minta diberkati. Tuhan aku minta disembuhkan. He knows apapun doa saudara, he knows apapun permintaan saudara, dia sangat paham betul. Lalu dia berkata, nak bukan itu masalahnya, itu soal kecil aku bisa melakukan dengan mujizatku. Haleluya, katakan amin. But that is not the issue is your character.
Haleluya. Karaktermu yang harus diubah, karaktermu yang harus dibentuk supaya berkenan bagiku, supaya engkau layak di hadapanku. Katakan amin. Wow, puji nama Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara, kita lihat satu hal yang menarik. Yohanes 8:31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Jika engkau tetap dalam firman-Ku, puji nama Tuhan Yesus. Saudara, saya berpegang baik-baik. Why did I become a Christian? Satu, saya percaya pada Tuhan Yesus. Kedua, saya percaya pada kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakannya, jika engkau tetap dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku. Saya percaya semua di sini adalah murid-murid Yesus. Katakan amin. Kamu akan mengetahui kebenaran, the righteous, puji nama Tuhan Yesus, kebenaran itu. And that truth will set you free. Come on, give him glory. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 3 poin tadi, karakter, godly character. Kita lanjutkan. Karakter Kristus. Pengembangan karakter selalu melibatkan pilihan. Nasib adalah bukan kebetulan, tapi pilihan. Jangan sekali-kali mengatakan emang udah nasib gua kayak begini. No. It's your choice. If you are sick, it's your choice to choose to be healed. Amin. Ini semua adalah pilihan. Hati-hati. Suara di luar makin kuat, makin tidak keruan nantinya. Pada saat kita membuat pilihan yang benar, karakter kita bertumbuh seperti Kristus. Maka dikatakan sesuai dengan pastor's message tadi, melalui juga Pastor Andi mengatakan satu hal, Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih. Waktu saudara membaca ini, ikuti saya. Lalu saudara mengintrospeksi seberapa banyak persentase yang aku miliki. Katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Now watch this very carefully. Kalau dikasih skala dari 0 to 100. Seberapa banyak persentase kita miliki dari masing-masing buah-buah roh ini. Lakukan suatu introspeksi. Haleluya. Berapa banyak anak-anak Tuhan di sini? Pede sekali. Haleluya. Kita lihat. Berbahagialah orang yang, ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang tidak membawa damai disebutnya anak-anak. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Today, this minute, God is talking to you and I. My child, pertahankan dengan damai sejahteramu. Perkatakan firman, haleluya. Bawa damai, bring peace, help each other. Supaya kita tahu tujuan tentunya kemana arahannya. Dan saudara dan saya mengalami suatu tantangan yang besar sekali. Even until today. Now watch this, situasi kondisinya. Kita lihat tantangan yang kita hadapi saat ini. Cuaca ekstrim masih kita mengalaminya. Disiplin integritas makin gak keruman. Why? Because so many input. Lockdown negara-negara terjadi. Ini semua belum apa-apa udah stres ini. Goncangan ekonomi. Swalayan diserbu. No sugar. No super me. It's all gone. Asumsi berlebihan. Berita hoax. Gossip di mana-mana. Terakhir kalau Indonesia yang memperkenalkan adalah DBD. Kemudian adalah virus corona. OMG. Nggak kelar-kelar saudara. We're in the midst. Saudara berada di tempat ini. Di tahun P ini saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan meninggalkan tempat ini tidak akan sama. Saudara akan fokus pada janji Allah. Pada waktu yang sama, saudara dan saya tiap hari, setiap saat mendengar berita-berita yang aneka ragam. But I want to tell you this, goncangan terus terjadi. Disrupsi besar terus akan terjadi dan hanya soal waktu, bukan kalau. Whether you like it or not, it's coming. Perlu penyikapan yang benar. Haleluya.
Yang siap untuk menghadapinya, katakan amin. Katakan amin. Semua lari kepada your state of mind. Pola pikir kita. Suka nggak suka, beritanya makin menarik. You have a choice. Listen to what the world says atau listen to what God says. Punya pilihan. Hari ini mari kita sama-sama mendengarkan apa kata Tuhan. Yang siap katakan amin. Slide berikutnya, Hagai 2. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Pada waktu kamu keluar dari Mesir dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Remember this. The first message God is telling you and I. Jangan takut. Katakan amin. Janji yang telah kuikat. It is God's promise. Not men. Not pastors. God's promise. With you and I. Pada waktu keluar dari Mesir. Everybody say Mesir. Bicara soal masalah penyakit, kekurangan, kemiskinan, itu bicara Mesir. And God says, my spirit, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. My spirit ada di gereja ini. My spirit ada di keluarga ini. My spirit ada di masing-masing saudara tempat ini. Come on, give him glory. The word of God. Katakan firman Tuhan. Katakan my Bible. Katakan my holy Bible. Karena sudah digital, katakan my holy Samsung. Haleluya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, begitu kaya, begitu luas, begitu dalam. Kalau dikompres, menjadi 3 hal. Your Bible talks about nomor 1, history, katakan sejarah. Mau tahu sejarah kehidupan manusia, go back to your Bible. Yang kedua adalah kebenaran, katakan kebenaran. Itu bukan dongeng, bukan legenda, that is true story. Yang ketiga adalah kasih, katakan kasih. Oh haleluya. That is the love letter of Jesus. Surat cinta Yesus ada di tangan saudara. Yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen, boro-boro dibaca, buka pun kagak yang mengerti, katakan amin. Open your Bible, read your Bible, meditate on your Bible. Haleluya. Ayat yang ke-7 berkata, back to the slide please. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, katakan lagi. Oh my God. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. God will carry on shaking. Tidak hanya alam semesta, ekonomi di shake, kesehatan di shake, hubungan di shake. Lord, what are you telling us? The history says so. What are you telling us? Itu adalah kebenaran. Lanjutkan lagi. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Everybody say segala bangsa. Tidak hanya Republik Indonesia, tapi segala bangsa. You know and I know today it's happening. Hallelujah. But why are you doing this? Kenapa Tuhan izinkan? Nomor 1, supaya ini adalah a wake up call. Kita semua menyadari, memahami His second coming is so near. Dan dia minta kita semua berantakan kondisinya, mencari sumber kehidupan. His name is Jesus. Masing-masing mencari kondisinya. Come on, give him glory, give him glory. Itulah sebabnya kekuatan ada pada perbedaan saat ini. And it is your job, my job to reach out souls. This is the time, harvest time. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dia katakan demikian, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Sehingga bagi mereka yang percaya pada Dia, berkat-berkat dari luar akan datang mengalir kepadamu. Come on, somebody give a shout. Katakan haleluya. Dan dia berkata, aku akan memenuhi rumah ini, aku akan memenuhi gereja ini, aku akan memenuhi keluarga ini. Glory, haleluya. Dengan kemegahan. Somebody give a shout and say haleluya. And God says, my child, I'm the Father. I'm rich. I'm able. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Not only that he is rich, tapi dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Dan Tuhan, where is the good news?
Berita baiknya di mana? Tadi sejarah sudah dinyatakan. Kemudian kebenaran sudah dikatakan. Mana kasihmu? Haleluya. Ayat yang ke-10 terakhir. Adapun rumah ini, watch this. Adapun gereja ini, adapun keluarga yang datang ke tempat ini, adapun masing-masing saudara di tempat ini, kemegahannya yang kemudian, berkatmu yang akan datang, akan melebihi kemegahan yang semula, akan melebihi berkatmu yang hari ini. Saudara tidak dengar ini. Come on, saudara tidak dengar ini. What he's saying, your berkat yang akan datang akan melebihi your berkat today. Somebody give a shout. Come on, come on. Dan dia berkat di tempat ini, dia akan memberikan damai sejahtera. Saudara, why did I become a Christian? One, I believe in Jesus. Kedua, saya percaya pada kebenaran firman Tuhan. Saya hanya mensitirkan kembali apa kata Tuhan. That's what it says. That's what the promise is. Haleluya. Amin. Kita simak tulisan berikut ini. Orang-orang Israel telah dituntun dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Secara alkitabiah, saudara dan saya panggilannya adalah the Israelites. Saudara dan saya adalah orang-orang Israel. Berapa banyak yang mau dituntun? Berapa banyak yang masuk ke tanah perjanjian? Haleluya. Simak ini baik-baik. Dituntun dari tanah Mesir, dituntun dari masalah, dituntun dari penyakit, dituntun dari kemiskinan. Oh haleluya, ke tanah perjanjian. He's working on us today. Katakan amin. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Katakan amin. Dituntun, dipedulikan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Speak the word. Walaupun Tuhan telah menghukum dosa-dosa kita, Dia tetap peduli dan berpegang pada janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, you have a choice. Nasib adalah bukan kebutuhan tapi pilihan. Beritanya makin hari makin dahsyat. Makin hari makin bertambah jumlah yang kita tidak mengerti dari mana asalnya. Makin hari kita mendengar Indonesia dihujat, dikutuk oleh negara barat. Katanya, we are taking it too easy. Saudara, makin hari makin tidak menarik. I just got back from Central Java. Kalau beberapa saudara pakai masker, di sana sudah pakai sarung plastik yang tipis untuk bikin makanan campuran. Buka pintu harus pakai itu. Goodness me. Sebentar lagi kita dilaminating. Haleluya. Janjinya tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Oh haleluya. Semua diberkati. Haleluya. Kita lepaskan berkat di tempat ini. Tuhan ingin baitnya dibangun kembali. I like this. Ikuti saya. Bait Allah. Do it in English. The temple of God. Dia mau bangun kembali. Amin. Yang sakit mau disembuhkan. Yang miskin mau diperkaya. Yang berporak-porandan dia mau bangun kembali. Dia memiliki emas dan perak untuk membangunnya. He's rich. Tetapi dia memerlukan tangan-tangan yang mau melakukan bersama dia. God's character adalah partnership. God's character adalah kemitraan. Dia bisa melakukan mujizat. Dia tidak butuh saudara, dia butuh saya. But then because he loves us so much, he cares. He loves. Come on my child, walk with me. Do it together. Tuhan telah memilih untuk melakukan pekerjaannya melalui umatnya. Dia sediakan sumbernya, katakan amin. Tetapi tangan-tangan yang mau melakukan harus turut mengerjakan. Yang mau katakan amin. Wow, puji nama Tuhan Yesus. Are you blessed? Saya tidak mau mengkritisasi apapun yang terjadi di luar. Why? I don't know. Banyak teori, banyak orang pintar, banyak asumsi, banyak andai-andai. I do not know. What I know is only one. Jesus is Lord and Savior. Come on. Amin, saudara. So, pertanyaannya sekarang adalah where you are right now. Berapa banyak sudah siap untuk pergi ke lote di bawah nanti? Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Wow, what a way to make business. How does the soul prosper? Gimana caranya nih supaya aneh bisa tenang?
3 Yohanes 1:2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Versi New King James berkata, may your soul prosper. Haleluya. Saudara, dunia menerjemahkan, kita bekerja maka kita diberkati. We receive the goods. Kita bekerja, kita berupaya, then we receive. Dari luar ke dalam. Tapi cara Tuhan memberkati kita adalah dari dalam keluar. Come on. Dunia berkata, kamu kerja maka kamu dapat upah. Kamu dapat hadiah. Sah-sah saja. Tapi cara Tuhan adalah Dia ingin memberkati kita semua dari dalam keluar. Wow, that's so deep. That is so deep. Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oh, haleluya. Bait Allah, the temple of God. Tuhan di luar sana beritanya mengerikan sekali. Jiwaku baik-baik saja. Tuhan makin hari jumlahnya makin meningkat. Jiwaku baik-baik saja. Tuhan sekelilingku maskeran semua, jiwaku baik-baik saja. Tuhan, aku mau membeli sanitizer, it's all gone. Jiwaku baik-baik saja. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan, ekonomi makin susah. Jiwaku baik-baik saja. Tuhan, dompetku menipis. Bohong banget. Haleluya. Hari ini sudah banyak berita work from home. Haleluya. Di waktu yang sama manajemen mengatakan work from home. Kesannya baik tapi tingkat khawatirnya tinggi. Mana gua tahu dia kerja di rumah. Haleluya. Imaginationnya adalah somebody behind the laptop start working. But the true story is this guy here with his sarung cooking. Work from home. Haleluya. Nah saudara, this is the strong message melalui firman ini. Saudaraku kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam, bukan sebagian, segala sesuatu. Jiwamu baik-baik saja. Amin. Haleluya. Kita lihat slide berikut ini. Life begins at the end of your comfort zone. Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman Anda. Karena masalah maka I am nyaman. I'm not getting out of the house. I take care of myself. Karena nyaman situasi yang gak menentu dan I take care of my family. Sah-sah saja. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Oh haleluya. He has a great plan for you. Amin. Mazmur 91 sudah dicanangkan sejak 2 tahun yang lalu. Melalui gereja ini 2 tahun yang lalu diingatkan kembali. Whatever you do, wherever you go, whatever happening in your life. Mazmur 91. 16 ayat. Untuk membaca dengan seksama, it will take you 3 minutes. Rekomendasi dari saya adalah 3 minutes in the morning and 3 minutes before you go to bed. Do this routine, terus menerus for the next 3 months. Watch the way Jesus demonstrate His miracle. Slide berikutnya dikatakan sini, Mazmur 91, 9, 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tempat perlindunganmu bukan di dalam rumah dikunci. No. Tempat perlindunganmu bukan soal you buy stocks and put that in your storehouse. No. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Katakan amin. Saya membaca firman, saya melihat, saya percaya. Katakan percaya. That is the key. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katakan amin. Dan tulah, oh haleluya, tidak akan mendekat kepada kemahmu. Katakan kemahku. Katakan keluargaku. Katakan bahwa tulah tidak akan mendekat kepada keluargaku yang percaya beri kemuliaan bagi Yesus.
Speak the word. Amen, saudara. Now, today we've been listening to news. Katakan berita. Katakan berita. 2 raja-raja berikutnya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? The same thing with you and I. Semua sudah dirumahkan, celakalah, what are we supposed to do? Oh my goodness me, look at all the stores, they are now closed. Barang stok sudah tidak ada. What are we supposed to do? Tuhan buka televisi, makin tambah jumlahnya, makin tambah. What are we supposed to do? Oh ralabashikaralaya. Jawabannya Yesus, simak ini baik-baik. Jangan takut. Come on, come on. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Come on. Come on. Tuhan, what do you mean by lebih banyak mereka? What do you mean, Lord? Speak unto us. Ikuti saya, katakan aku. Satu. Katakan aku. Satu. Setiap saudara adalah sendiri. Simak ayat berikut ini. Mazmur 90 ayat 11. Berikutnya. Sebab malaikat-malaikatnya. Berapa malaikat? Lebih dari. Akan diperintahkannya, my goodness me, kepada saudara untuk menjaga kemanapun segala jalanmu. Come on church. Hallelujah. Tapi Tuhan, the number is so huge, I cannot count. And God says, I can. Berapapun jumlahnya, aku tambah-tambahkan untuk mengiringi setiap jalanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. His name is above all names. Apapun nama penyakit itu punya nama. What is the name of the penyakit yang saat ini sedang melanda? Come on. Nama di atas nama adalah haleluya. Come on. Amin, saudara. Oh, haleluya. Katakan COVID. COVID berapa? Yang gak usah diapalin gitu, biasa aja dong. Katakan COVID. You know what COVID stands for? Berikutnya. Christ over virus, infection, and death. Amin, saudara. Perkatakan firman. The devil will only fool you. Merusak pola pikir kita dengan tingkat khawatir kita dinaikkan. Yang mau dipulihkan. You and I have a duty. 2 Tawarikh 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oh, praise the Lord. Maka God says, aku akan mendengar dari surga, mengampuni semua dosa kita, serta memulihkan negara ini, memulihkan gereja ini, memulihkan setiap keluarga di tempat ini. Katakan amin. 4 rumusnya, follow me. Rendah hati. That is what you should do from today. Katakan rendah hati. Katakan doa. Katakan intim bersama dia. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Oh haleluya. And dia berkata, aku akan mendengar dari surga. Aku ampuni semuanya. Aku pulihkan negara ini. Beri kemuliaan bagi dia. So guys, do something. Don't just talk only lah. Do something. 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Everybody say, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. One more time, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Amin, saudara.
Saya mau pakai bahasa Singlish, katakan Singlish. Berikutnya. Your walk talks, your talk talks, but your walk talks louder than your talk talk. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Haleluya. Langkahmu berbicara, kata-katamu berbicara, tetapi langkahmu berbicara jauh lebih nyaring daripada kata-katamu. Haleluya. Are you all blessed? Puji nama Tuhan Yesus. Imam-imam musik, back to your station please. Wow. Saudara kalau berdoa, jangan minta kuasa. Mintalah hadiratnya. Karena kuasa dengan sendirinya mengikuti hadiratnya. Yang percaya katakan amin. Di dalam pelayanan saya ke beberapa tempat, Tuhan hadiratmu. It is not my khotbah, but hadiratmu. Begitu kita tenggelam hanyut di dalam hadiratnya. Hadiratnya menyelesaikan, hadiratnya menyembuhkan, hadirat menurunkan mujizat. So untuk itu saudara, for the past 40 minutes kita bersama-sama di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. When you leave this auditorium, that authority terus dibawa, diimpartasikan. Speak to people, the good news, berita keselamatan dari Tuhan. Amin. Oh mulianya. Yes Lord. Hadiratmu kami baikmu memujamu diberikan kita Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu memenuhi tempat ini. Katakan ini, oh the glory. Sambil bangkit berdiri. Yes Lord. Of your presence. We your temple, Lord. Give you reverence. Give you reverence. So arise to your nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Dia ada di tempat ini. By our praise as we glory in your embrace. Yes, yes, yes. As your presence now fill this place. Dimuliakan Tuhan.
kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi Dia. Bapa, terima kasih untuk pagi siang hari ini. Engkau telah hadir, Engkau telah menyatakan isi hatimu. Thank you Lord for the wake up call. Kami semua on the alert, melihat situasi kondisi yang ada. Kami hanya berpegang kepada janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari segala macam belenggu kekhawatiran kami. Dan tugas kami saat ini adalah untuk memberitakan berita baik, berita keselamatan kepada banyak jiwa-jiwa. We will share this in our family, in our neighbors, that you are Lord and Savior. Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. God bless you. Puji Tuhan. Thank you Pastor Ari Keswanto. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk saudara dikasih dalam Tuhan. Saudara diberkati. Menarik sharing dari Pastor Ari Keswanto. Beberapa catatan yang saya catat di sini. Nasib bukan kebetulan tapi pilihan. Pilihan yang benar membuat kita menjadi seperti Kristus. Ya, jadi bukan salah memilih jodoh, tapi salah di dalam memilih jalan kehidupan. Ya, tapi puji Tuhan jalan kehidupan itu bisa dirubah, bisa dipulihkan. Mengikuti jalannya Tuhan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa memang situasi keadaan yang saat ini, ya tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pastor Ari, bahwa banyak orang takut, cemas dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tahu persis bagaimana memelihara kita. Kesimpulan dari semua yang disampaikan oleh Pastor Ari di dalam menghadapi keadaan situasi seperti ini, virus corona, adalah 3M, ya 3M. 3M bukan 3 miliar, ya puji Tuhan kalau diberkati dengan 3 miliar. Tapi 3M di sini, M yang pertama adalah menghidupi, Mazmur 91. M yang kedua adalah menjaga kesehatan. Kesehatan jiwa, fisik juga harus dijaga. Dan M yang ketiga adalah mendoakan dengan sungguh-sungguh. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sudah mencantumkan untuk praying for. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena firman-Mu berkata doa orang benar jika dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Kami berdoa sepakat sehati meminta di dalam nama Yesus kesembuhan dari sakit mata, syaraf, tulang leher, PCOS, kelenjar getah bening, diabetes, tipes, paru-paru, TBC, tumor, pulih dari koma dan biaya tercukupi. Hasil ronsen dan biopsi baik, pekerjaan dan usaha diberkati, dapat pekerjaan baru, rumah, tanah, mobil cepat terjual, gudang cepat tersewa, pemulihan finansial, permasalahan tanah cepat selesai, dapat pasangan hidup, pemulihan keluarga, cepat punya keturunan, studi dan ujian lancar, adik dan papa bisa dibaptis. Kami percaya di dalam nama Yesus terjadi di dalam nama Yesus. Dan saat ini kita melihat untuk grateful for Tuhan berkati bisnis, hubungan keluarga membaik, dan mama sehat serta kandungannya membaik. Lulus ujian kompetisi Apoteker Indonesia. Pelayanan di Sulawesi sangat diberkati. Tuhan perlengkapi rekonsiliasi dengan orang tua dan teman kantor. Puji Tuhan. Pernikahan berjalan lancar dan biaya tercukupi. Teman yang lama terhilang akhirnya kembali ke Tuhan. Sembuh dari sakit paru-paru setelah 1 tahun. Bertemu ayah kandung setelah 17 tahun tidak bertemu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya hari-hari ke depan setiap kami yang percaya kepada Tuhan senantiasa dimahkotai oleh kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday Church. God bless you all.